Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, malam ini adalah pertemuan WKSN kita yang keempat dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang bertobat yang akan dipimpin oleh para frater. Beri manisan di Barcelona. Perkenalkan, nama saya Vela. Perkenalkan Bapak, Ibu, Romo, frater, dan saudara-saudari, nama saya Vela. Saya akan menjadi moderator pada BKSN hari ini. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mari sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu dengan para frater. Dipersilahkan frater untuk perkenalan diri. Baik, Bapak, Ibu, Romo Novi, dan teman-teman muda, mungkin juga ada anak-anak sekalian. Selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Frater Thomas Juniarko yang hitam, nggak ada badainya. Saya frater tahun keempat dari paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran untuk Keuskupan Agung Semarang. Begitu perkenalan singkat dari saya dan dilanjutkan dengan ya, Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih, nama saya Frater Billy, lengkapnya Athanasius Jubileum Agung. Saya frater tingkat 2 semester ketiga. Asal saya dari paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas. Saya calon imam untuk Keuskupan Purwokerto. Terima kasih frater atas perkenalannya. Oh iya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nanti bakalan ada bagi-bagi hadiah untuk peserta yang aktif dalam sesi sharing dan juga bertanya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kadonya itu ada 12, berupa 4 kartu flash dan 8 buku yang menarik. Oke, karena udah jam 8.07, kita akan mengawali acara ini dengan lagu pembuka yang akan dibawakan oleh Wening. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Amazing Grace. Bagi yang tahu lagunya, boleh sekali untuk ikut bernyanyi. Sebentar akan saya share screen. Ayo 110 tambahan Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Wening. Selanjutnya waktu akan saya serahkan kepada Frater.
Marilah Bapak, Ibu, Romo, teman-teman muda, dan anak-anak sekalian, kita siapkan hati untuk memasuki pendalaman PKSN pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Romo, Bapak, Ibu, teman-teman muda sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mendalami tema BKSN yang bisa dikatakan tema keempat dan sebagai penutup bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Kita sebagai pendosa selalu mendapat kesempatan yang sangat berharga, yaitu adalah kemurahan hati Allah. Melalui Yesus, secara nyata dan konkret kita disapa, dijadikan sahabat dalam hidup kita sehari-hari, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap suka-duka kita, maupun hal-hal yang dirasa saat-saat kita bersama-sama maupun saat kita sendiri. Disitulah Allah selalu menyapa kita. Maka dari itu, pada malam hari ini kita akan mengalami itu semua melalui perjumpaan permenungan sabda, dan nanti melalui kisah berbagi kisah, melalui kesempatan sharing, diharapkan kita semakin mendalami bagaimana Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus menyapa kita sebagai pendosa itu dirangkul untuk menjadi sahabatnya, untuk mengalami pertobatan yang sejati. Maka dari itu kita hening sejenak. Kita resapkan bagaimana setiap kali Allah menyapa kita dalam setiap kegiatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman, agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memasuki permenungan dalam bacaan kitab suci. Pada pertemuan keempat ini, bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 3 ayat 14 sampai 20. Pembacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku nasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahta, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, Romo dan teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, untuk mengawali sharing dan berbagi cerita, saya ingin sedikit menjelaskan supaya konteks bacaan dari bacaan yang baru saja kita dengarkan, supaya kita punya gambaran kemana sharing kita ini mau dibawa. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dituliskan kepada jemaat di Laodikia, ini adalah bisa kita sebut sebagai peringatan dari Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Yesus memberi peringatan? Karena tadi dikatakan di sana bahwa jemaat di Laodikia itu adalah orang-orang yang mereka itu boleh dikatakan dingin ya tidak, panas ya tidak. Artinya mereka suam-suam kuku. Mereka tidak punya kesungguhan gitu. Ya mut-mutan, mudi gitu lah. Bahasanya teman-teman muda itu mudi. Nah, itulah yang membuat Tuhan Yesus dalam tanda kutip itu geram. Dia ingin bahwa orang-orang itu ketika orang-orang itu punya sesuatu, orang-orang punya keinginan itu ya benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya sekedar menjadi rencana atau tidak hanya sekedar menjadi angan-angan atau tidak hanya ditunda-tunda gitu, nanti aja atau nantilah nunggu moodnya baik atau nunggu saat yang tepat. Tetapi Tuhan ingin menegaskan bahwa kalau kita punya sesuatu, kita punya keinginan itu benar-benar dilaksanakan. Dan saat tadi ada ayat yang menarik yang dikatakan di sana bahwa ini dikatakan bahwa barang siapa aku kasih, ia akan kuhajar. Nah, ini sebenarnya bukan Tuhan menakut-nakuti kita Bapak Ibu, tetapi sebagai pengingat Bapak Ibu. Ada seorang Romo Yesuit yang pernah mengatakan terbentur dan terbentur. Justru dari pengalaman terbentur, pengalaman jatuh, dalam tanda kutip kita menyebut sebagai pengalaman jatuh, itulah kita belajar Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah belajar. Kalau kita tidak pernah mengalami kegagalan, kita tidak pernah belajar untuk disiplin. Ini kira-kira yang ingin dibuat oleh Tuhan Yesus, yang ingin diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua di dalam pendalaman BKSN hari ini. Supaya kalau kita punya sesuatu, punya keinginan, punya cita-cita, benar-benar dilaksanakan. Punya niat baik, benar-benar dilaksanakan. Saya punya satu pengalaman, beberapa waktu yang lalu, ada seorang teman sekolah saya dulu ketika di SMP, dia cerita kalau salah satu anggota keluarganya itu kemudian
meninggal Bapak Ibu karena COVID. Lalu dia cerita ke saya, banyak hal dia cerita soal kesedihannya, soal posisi batinnya yang belum bisa menerima kepergian salah satu anggota keluarganya itu. Nah, sampai di situ kemudian saya berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan dengan situasi yang terjadi. Itu peristiwanya sudah terjadi, kemudian saya juga, dia tinggal di Semarang, teman saya ini, dan saya di Jogja, otomatis saya tidak bisa melayat di Semarang. Lalu saya berpikir, apa yang bisa saya buat? Nah, kemudian saya mengatakan kepada teman saya ini, saya akan mendoakan, gitu. Saya akan mendoakan salah satu anggota keluarga ini. Ketika saya mengatakan itu berasal dari ketergeраkan hati saya. Gitu. Nah, saya malamnya sebelum tidur, kemudian saya menyediakan waktu. Ketika sebelum tidur itu, saya merasa bahwa ada perasaan malam gitu ya, malam karena paginya saya sudah kuliah, kemudian capek, lelah gitulah, dan dengan segala tugas-tugas kuliah, ada keinginan untuk langsung istirahat Bapak Ibu. Tetapi saya teringat apa yang janji yang saya sampaikan ke teman saya tadi, bahwa saya punya janji untuk mendoakan salah satu anggota keluarganya sudah meninggal. Nah, kemudian karena saya punya janji itu, dan saya merasa bahwa janji itu harus saya tepati, nah itulah yang kemudian saya lakukan Bapak Ibu. Saya mencoba untuk melawan rasa ngantuk saya, melawan rasa lelah saya itu kemudian untuk sejenak berdoa. Barangkali 5 menit, 10 menit gitu, saya berpikir seperti itu. Itulah yang kemudian saya lakukan. Saya memberanikan diri melawan melawan kemalasan saya, melawan keinginan saya untuk tidur lebih dulu gitu ya, untuk menepati janji saya. Dan ketika saya berdoa itu, saya merasa tenang. Saya merasa inilah cara yang bisa saya buat untuk sehati, seperasaan, untuk solider dengan teman saya itu. Meskipun doa itu tidak langsung secara terang-terangan punya dampak membantu gitu ya, langsung kelihatan dampaknya. Tetapi saya merasa bahwa dengan saya berdoa itu Tuhan ikut bekerja. Artinya Tuhan juga ikut terlibat di dalam apa yang saya doakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira seperti itulah pengalaman soal bagaimana kita benar-benar mewujudkan gitu ya, benar-benar melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita. Tidak hanya sekedar menjadi impian atau tidak hanya sekedar menjadi angan-angan, tetapi benar-benar dilaksanakan. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini ya, mungkin buat kita jadi serba susah gitu ya, mau apa-apa jadi serba susah, mungkin juga jadi bingung. Ini ada tugas ini, tugas A, kemudian ada tugas B, mau nggak ya menjalani tugas A, atau nanti aja lah, saya tak akan tugas B dulu atau yang lain dulu. Mungkin teman-teman muda, kalau ada teman-teman muda yang di sini punya tugas kuliah misalnya, kemudian karena kuliahnya online, kemudian di rumah itu bisa ada ajakan dari teman, yuk nongkrong, atau misalnya mau pergi kemana gitu. Artinya kemudian dia punya niat untuk mengerjakan tugas, kemudian ada ajakan yang lain, dia memilih memilih untuk yang lain. Nah, ini kan artinya ada pengalaman suam-suam tubuh, pengalaman untuk tidak benar-benar melaksanakan apa yang sebenarnya ingin dilakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari pengalaman Bapak Ibu masing-masing, saudara-saudari juga, kira-kira dalam hidup ini, dalam hidup Anda masing-masing, adakah pengalaman bahwa saya ingin melakukan sesuatu, tetapi itu hanya sekedar dalam tanda kutip menjadi angan-angan, karena ada hal lain yang bagi saya lebih menarik. Bapak Ibu bisa membagikan mungkin pengalamannya juga, atau saya membagikan cara sharing yang lain. Bapak Ibu bisa membaca bacaan yang tadi kita dengarkan bersama, kemudian kira-kira ada ayat apa yang menarik hati Bapak Ibu, dan kemudian itu sangat kemudian membuat Bapak Ibu teringat akan suatu pengalaman yang sangat reflektif yang bisa Bapak Ibu refleksikan. Itu bisa menjadi cara lain bagi kita untuk bersharing di dalam forum ini. Maka saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin membagikan pengalamannya kepada kita semua, supaya juga meneguhkan kita semua, memberi semangat kita semua. Monggo Bapak Ibu, saudara-saudari. Brother, ini sharingnya pendalaman iman ya, bukan dari Wahyu tadi, kitab Wahyu. Dari Wahyu tadi, Pak. Kehidupan. Langsung kehidupan. Bisa kalau Bapak mau men-sharingkan pengalamannya dari kehidupan. Ya, Tante dan Bapak Ibu sekalian, beserta Romo, Novi yang kami hormati, selamat malam. Selama masa pandemi ini saya juga
mengambil pengalaman waktu kehidupan sebelum itu. Dulu ada pandemi campak dan umat dari Purwosari itu mengadakan doa rosario. Dan ini masa pandemi ini saya tergerak untuk mengikuti misa harian pakai YouTube atau online. Ini meskipun agak berat karena setiap hari jam 6 harus setengah 6 harus persiapan siap, maka meskipun saya agak berat untuk bangun, tapi karena sudah ada niatan, nah itu akhirnya kami juga bisa mengikuti meskipun jam 4 kadang-kadang sudah bangun untuk persiapan itu. Ya. Ini segi positif yang kami rasakan, harapannya supaya kami itu tidak terlalu malas atau menyamankan diri, tapi juga berusaha agar kesempatan yang baik dari gereja-gereja yang menyelenggarakan misa online itu bisa diikuti. Di samping itu, segi-segi positif yang lain, ada BKSN ini kan ada pembacaan kitab suci supaya khatam Injil Markus. Nah ini juga saya mengikuti sampai hari ini sudah 16 bab. Seperti itu, brother. Jadi memang masa pandemi ini juga kalau kita manfaatkan juga bisa supaya kita terbuka agar apa yang dikehendaki Tuhan itu kita bisa melaksanakannya. Meskipun nanti permenungannya juga kembali pada diri kita masing-masing. Sekian, brother, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ignatius Wagimin untuk sharingnya yang menarik, yang mengingatkan kita semua soal kalau kita punya niat, kalau kita punya keinginan tuh diwujudkan gitu ya, meskipun ada tugas-tugas lain atau ada keperluan. Terima kasih. Apakah dari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang lain ada yang mau membagikan pengalamannya? Bapak Ibu yang mau sharing boleh langsung on mic ya, atau raise hand. Silakan Bapak Ibu. Kalau mungkin agak kesulitan dengan apa yang tadi misalnya saya sampaikan ya, cara yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa mengambil cara seperti ini, membaca ayat kitab suci yang tadi kita dengarkan bersama, kemudian memilih salah satu ayat yang bagi kita sangat menarik, gitu ya, sangat memesan, dan itu saya banget, itulah bahasanya Bapak Ibu. Itu bisa membantu kita untuk juga menemukan pengalaman-pengalaman Allah yang dekat dengan kita. Monggo, silakan. Selamat malam semuanya. Malam Bu. Saya mau sharing sedikit ya. Sebelum masa pandemi,
Saya orang yang termasuk orang yang untuk kegiatan itu terlalu udah sangat padat lah. Untuk selain saya bekerja, saya juga harus mengurus anak-anak. Istilah kata sekolah, les, bekerja itu kadang waktu saya itu hampir habis. Jadi saya dulu waktu sebelum pandemi itu paling untuk beribadah itu ya hanya sekedar misa ke gereja setiap minggu aja. Terus pernah ya sebelum pandemi juga ikut CAP. Setelah itu ketabrak pandemi. Tapi justru ketika pandemi kegiatan bekerja saya jadi lebih berkurang. Terus anak-anak juga sekolahnya lewat online, lesnya juga udah stop. Itu saya mempunyai banyak waktu di rumah. Saya di situ justru lebih banyak belajar untuk waktu untuk berohani itu lebih banyak istilah kata. Karena dari untuk Rosario, untuk CAP, untuk komunitas lingkungan, misal lingkungan itu kita bisa pakai lewat online. Saya juga di rumah, jadi saya lebih aktif ketika saya itu justru ketika masa pandemi. Karena emang nggak bertabrakan dengan aktivitas sehari-hari saya. Karena dari pagi ketika kita rutinitas saya pagi ngurus anak, siang sedikit bekerja, pulang bekerja jemput les, antar les, pulang sekolah, habis itu mengajar malamnya, ketemu pagi lagi, paling tersisa cuma untuk misa ke gereja. Jadi kalau ada kegiatan lingkungan ya kadang ikut, kadang enggak. Tapi ketika saya merasa ada pandemi, saya itu ada hikmahnya yang jauh lebih baik. Nah, ini tantangan bagi saya ketika keadaan sudah mulai normal, pandemi sudah mulai levelnya rendah. Ini menjadi tantangan bagi saya. Apakah nanti saya akan tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang paling enggak ketika seperti masa pandemi. Istilah kata saya bisa menyisihkan waktu, karena jujur saja dulu kendala saya itu cuma di waktu gitu. Terima kasih, Frater. Baik, terima kasih Ibu Marta Sumarni. Ini pengalaman yang menarik juga Bapak Ibu untuk kita semua, bahwa kendati pandemi itu sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak, ya pasti tidak kita inginkan, tetapi di balik pandemi itu justru kita menemukan waktu yang mungkin tadinya kita sibuk, gitu. Terus kemudian karena semua akhirnya menjadi online, semua akhirnya harus virtual, sehingga kita punya waktu luang gitu ya, untuk bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudari kita yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita dapatkan. Ini mungkin juga jadi poin menarik yang bisa kita sharingkan juga Bapak Ibu. Apakah kita punya pengalaman di masa pandemi ini yang mau tidak mau semua harus dari rumah, justru kesempatan waktu tersebut jadi kesempatan bagi kita untuk bersama dengan keluarga, menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, dan itu justru menjadi kerinduan Bapak Ibu, sehingga akhirnya kita bisa bersama berkumpul keluarga, melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Ini juga bisa menjadi poin sharing kita untuk pendalaman kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang lain, ada yang mau membagikan pengalamannya, monggo silakan. Selamat malam, Frater. Selamat malam, Bapak. Nama saya Eko, Frater. Oke. Boleh open kamera, Pak Eko, biar boleh, terlihat Pak. Mukanya seperti apa. Jangan terkejut dan jangan lari, Pak, setelah lihat muka saya. Oke. Monggo, Pak. Saya tertarik dengan kalimat salah satunya aku hajar dan sebagainya itu, jadi di situ ada seolah-olah kontradiksi bahwa orang yang kita cintai itu justru harus mendapatkan bimbingan gitu. Jadi kadang dalam keseharian yang mudah itu kadang ada sedikit kebimbangan ketika harus melakukan itu. Jadi contohnya yang paling simpel adalah saya ketika kita mau menegur seseorang yang tidak memakai masker dan benar aja, kadang kita memilih siapa yang mau kita tegur gitu. Padahal seharusnya ketika kita mau melakukan atau
menyampaikan sesuatu yang benar seharusnya itu tanpa embel-embel apapun dan tidak memandang apapun, brother. Jadi ada salah satu kalimat yang sering saya dengar itu, tapi cukup sulit, mudah tetapi cukup sulit dijalankan adalah kalimat yang kata-kata yang indah itu kadang tidak benar. Tetapi kata-kata yang benar kadang tidak indah untuk didengar. Jadi ketika kita mendapatkan teguran, ketika kita mendapatkan mungkin ada masukan atau kritik atau apa, kadang kita tidak bisa menerimanya dengan baik dan benar. Bahkan walaupun kita sudah menyampaikan kritik itu dengan proporsional, menyampaikannya dengan bahasa yang positif, tidak memakai bahasa yang kurang, dan di sini bahkan kadang kita harus belajar ketika kita mau menghargai pendapat orang lain, bahkan dalam diskusi pun kadang agak sulit untuk menerima pendapat yang berbeda. Dan yang paling simpel adalah contohnya seperti menegur orang yang lebih tua, orang yang lebih berpangkat, orang yang lebih gede badannya daripada kita, ketika dia memakai maskernya nggak benar, itu aja kadang kita, sesimpel itu aja kita butuh keberanian. Makanya seperti dikatakan Yesus bahwa memang mengikuti Yesus tidaklah mudah, bahkan untuk memahaminya tidak mudah. Dan Yesus berkata bahwa semuanya akan disampaikan dalam bentuk perumpamaan, agar orang yang bisa memandang tidak bisa melihat, dan orang yang mendengar tetapi tidak memahami. Jadi memang sebenarnya untuk mengetahui ini semua kita butuh untuk banyak berdiskusi, banyak untuk membuka diri, banyak mendapatkan hajaran, banyak mendapatkan kritik, banyak mendapatkan saran, terbuka terhadap diskusi, terhadap apapun, karena seperti itu disampaikan, kadang kita merasa kita sudah melihat, kadang kita merasa kita sudah mendengar, tapi sebenarnya masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Yesus untuk mengerti makna dari apa yang dinubuatkan Yesus kepada kita. Begitu, Frater. Selamat malam. Terima kasih, Pak Eko. Sharing yang menarik dan refleksi yang menarik juga untuk kita semua. Karena seringkali juga kita takut gitu ya, takut untuk menegur, nanti dikiranya malah kita menyalahi atau malah menimbulkan, malah membuat berantem atau jadi cekcok gitu. Tetapi sebenarnya benar yang dikatakan Pak Eko bahwa kita menegur itu karena dasarnya adalah kasih. Jadi tidak asal-asal menegur gitu karena saya jengkel atau saya mangkal sama orang lain gitu. Tetapi kita menegur karena kita peduli gitu, karena kita mengasihi orang sekitar kita, dan ketika kita juga perlu berani untuk terbuka gitu. Tidak merasa diri menjadi yang terbaik, tetapi juga perlu belajar terbuka terhadap ajaran-ajaran gitu ya, kalau kita baca hari ini ajaran-ajaran, supaya kita juga belajar dari sana. Terima kasih Pak Eko untuk sharing dan refleksinya untuk kita semua. Monggo Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau berbagi pengalaman, berbagi sharing yang bisa menguatkan kita semua di dalam PKSN hari ini? Monggo, silakan. Sorry, Frater, sambil menunggu, saya mau tanya untuk Bapak Ignatius Wagimin, Bu Marta Sumani, dan Pak Eko itu dari lingkungan mana saja ya?
Ya, Pak Wagimin, Bu Darmani dari lingkungan Martinus, Bu. Baik, Pak. Sumarni dari De Paula. Saya dari Vincentius de Paul. Oke, terima kasih. Bapak Ibu kembali untuk Frater, saya mau nanya, Frater. untuk Ini sebenarnya mungkin keluar dari ini ya. Kalau kita misalnya kita merasa kayak misalnya kita misa, kita sudah kayak punya ini kayak punya setiap malam apa sehari sekali saya pengen membiasakan diri membaca paling tidak 1 ayat gitu istilah kata ya Frater ya. Tapi kita ketika kita kayak misalnya kita ambil aja misa minggu, kita melakukan misa minggu itu sudah seperti kewajiban kita merasanya. Jadi ketika kita sesekali pengen bolos mungkin karena kita malas atau kita lagi ada acara atau lagi kurang enak badan, tapi kita punya beban. Kalau nanti aku bolos misa minggu, aku bisa kayak istilah kata takut dengan gebukan Tuhan. Itu menurut Frater gimana? Baik, terima kasih. Jadi istilahnya kayak kita itu beribadah, tapi kita karena rasa takut karena nanti dapat teguran dari Tuhan. Rasa seperti itu menurut Frater benar atau salah? Itu kan gini Bu, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kalau bisa kita bayangkan dalam suatu keluarga ada Bapak Ibu di situ dan anak-anaknya, kita sebagai anak-anak Allah, ya kita bayangkan dulu dalam keluarga ada Bapak Ibu dan anak-anak. Ketika anak-anak ini tidak melakukan apa yang diharapkan jika dari orang tuanya, bukan jika ada teguran dan dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang kadang bagi anak itu merasa kurang lembut atau kurang apa, bagaimana ya masalahnya, kurang diinginkan anaknya itu, tentu itu bukan berarti suatu kemarahan ya, tapi menanamkan dalam hati anak-anak itu supaya anak itu memiliki kesadaran bahwa tanggung jawabnya itu bukan sekedar tugas, melainkan memang ada habitus yang ketika kita bagi anak-anak Allah tidak mengikuti peribadatan dalam gereja karena bosan dan membolos, tapi disitulah justru Allah mengingatkan dalam hati nurani kita ada rasa takut. Itu seperti kalau kita ketika hati nurani kita itu masih masih segar dan berjalan pada jalan baiknya. Itu seperti kalau kita itu berbohong terus kita itu tiba-tiba gelisah, deg-degan dan tidak tenang. Nah, itu malah hal yang sangat baik. Ketika kita bisa menyadari kita itu bosan dan ingin bolos, tapi Allah mengetuk hati kita untuk takut. Justru itulah saat dimana kita itu melihat dalam kacamata yang lain bahwa teguran melalui hati nurani kita itulah yang harusnya mendorong kita untuk tidak malas-malasan sebagai anak dalam keluarga. Jika tadi ditanya bahwa itu baik atau tidak, itu justru baik. Ketika kita itu justru takut, disitulah relasi kita dengan Allah itu justru malah relasi yang senyatanya sebagai umat beriman. Kalau kita sudah beku dan bodoh amat, itu akan merupakan hal yang sudah sangat sudah sangat berjarak dengan relasi yang diharapkan Allah. Itu kalau jawaban singkatnya itu ada hal yang sangat baik.
bahwa hati nurani kita itu masih bekerja, kita masih disentuh untuk bisa terus menyadari bahwa kita itu membutuhkan Allah dalam hidup sehari-hari. Melalui kalau kita sebagai umat beriman Kristiani melalui Ekaristi, peribadatan, devosi dan perkumpulan komunion dalam satu umat beriman dalam gereja. Itu dari saya. Mungkin dari Dr. Billy ada sudut pandang lain. Baik, saya menambahkan sedikit, Bapak Ibu. Kalau misalnya gitu, dari kecil kita sebagai orang Katolik itu kan sudah dibiasakan ikut misa. Kemudian ada satu masa di mana kita merasa bosan gitu ya ketika ikut misa. Itu bisa menjadi pengingat bahwa apakah misa itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Artinya saya sungguh-sungguh membutuhkan misa, atau itu hanya sekedar kewajiban saya sebagai orang beriman. Itu bisa menjadi indikasi, bisa menjadi penilai, bisa menjadi titik tolak untuk menilai apakah kehidupan Tuhan saya itu memang sungguh-sungguh karena saya membutuhkan Tuhan, atau karena ya saya hanya sekedar pengen gitu. Sekedar ya mut-mutan itu, saya pengen ketemu Tuhan. Dan kita tidak perlu merasa takut bahwa kemudian nanti Tuhan mengajar saya gitu. Tetapi justru kalau kita takut bahwa nanti jangan-jangan Tuhan mengajar saya, atau jangan-jangan nanti Tuhan marah sama saya, justru itu menjadi pendorong bagi kita Bapak Ibu sebenarnya untuk kalau begitu saya perlu melihat apakah kebutuhan rohani saya, gitu, misalnya misa, dan devosi dan doa itu benar-benar melekat dalam hidup saya atau tidak. Justru kalau itu bisa menjadi dorongan bagi kita untuk, oh ya, berarti saya harus berdoa, berarti saya memang membutuhkan Tuhan. Artinya seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Bu Marta Sumarni untuk jawabannya. Mungkin sama-sama Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain, teman-teman, saudara-saudari, apakah ada pengalaman yang mau dibagikan mungkin sebagai Saya Romo, Frater. Monggo. Saya melihat dari ini bacaan tadi dari ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya punya pengalaman dengan saya sendiri ya, Romo, Frater. Kebetulan saya itu masuk tim liturgi sebagai istilahnya dipasrai tentang misa pagi. Selama ini misa pagi itu bagi saya memang hobi ya, dari dulu saya suka hobi misa pagi. Karena yang terutama karena saya bisa jadi rajin mandi pagi untuk kemudian misa pagi, dan saya senang mengajak teman-teman untuk lebih banyak ikut misa pagi. Jadi saya itu punya kebiasaan kalau misa pagi itu melihat ada orang-orang baru, kayak guru melihat murid-muridnya itu ada orang baru. Kemudian kebetulan saya membuat teksnya itu kan ada teks bacaan misa pagi. Tiap misa pagi itu sebelum memulai itu ada bacaan doa. Itu yang dibacakan tiap harinya itu berbeda, Senin, Selasa. Dan saya menyimpan itu banyak, saya fotokopi banyak. Kemudian kalau ada orang-orang baru, saya biasa terus mendatangi, saya kasih. Itu sesuatu yang gimana ya, saya ada sesuatu perasaan yang lebih membuat saya itu gampang merasa senang, gitu, gampang merasa bahagia. Terus setiap selesai itu saya selalu biasakan berdiri di depan patung Pieta. Saya nggak pintar berdoa sih, brother. Saya tapi punya kepercayaan. Saya suka memandang patung Pieta sebelum pulang. Kemudian saya cuma sering menyentuh luka-luka Yesus di situ. Udah sederhana begitu aja. Dan itu yang saya rasakan. Dengan begitu itu ketika saya sakit atau ketika saya misalnya saya ada rasa sedih, saya hanya mengingat luka-luka di situ, itu rasanya kok seperti gampang terbantu. Jadi seperti mudah gitu. Jadi saya merasa hidup itu menjadi lebih mudah. Rasa-rasa sakit, rasa apa itu bisa saya terima itu dengan lebih nyaman. Jadi saya selalu meyakini bahwa luka-luka Yesus itu jauh lebih di atas
penderitaan kita. Jadi kita lebih, dari situ pengalaman saya lebih gampang bersyukur, lebih gampang bisa menerima kenyataan apapun, dan lebih bisa mudah memaafkan kepada orang, dan lebih bisa menerima kalau kita mendapat misal dapat hal-hal yang buruk, itu saya bisa menerima dengan lebih mudah. Begitu Frater pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk sharingnya yang menarik, yang menginspirasi kita semua. Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih, terima kasih untuk berbagai pengalaman, untuk berbagai kisah dan cerita yang dibagikan untuk kita semua. Dan semoga kita semua juga dengan sharing ini, dengan pengalaman yang kita sudah bagikan, tergerak gitu ya, untuk sekali lagi seperti yang dikatakan oleh di dalam kitab Wahyu, supaya kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi niat kita. Jangan menjadi pribadi yang suam-suam buku, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan itu dari dalam hati kita. Melaksanakan itu sungguh-sungguh sebagai saya ingin ini dan saya harap itu benar-benar terjadi. Maka kita harus benar-benar melaksanakannya. Terima kasih untuk sharingnya, untuk pengalaman yang boleh dibagikan untuk kita semua. Sekarang kita akan melanjutkan dengan doa ulang. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengar permenungan sabda dan pengalaman-pengalaman yang berharga yang bisa kita refleksikan, marilah kita hari sejenak kita renungkan kembali bahwa Allah sungguh menginginkan kita, mengharapkan kita sebagai pribadi-pribadi yang semakin tegas, semakin jelas, semakin membawakan kasih persaudaraan dalam hidup harian kita terhadap sesama kita. Dan untuk itulah, marilah kita bersama-sama melakukan doa harapan kita padanya. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur padamu atas kesempatan pada malam hari ini. Kami semua, anak-anakmu, boleh berkumpul untuk pendalaman bulan kitab suci nasional pada pertemuan keempat, sekaligus pertemuan yang terakhir ini. Kami berharap, kami mohon padamu, supaya apa yang boleh kami renungkan pada malam hari ini, boleh kami wujud nyatakan dalam hidup bersama, dalam kesatuan dengan saudara-saudari kami, juga denganmu. Semoga sabda pada malam hari ini juga meneguhkan kami sebagai anak-anakmu dalam mengasihi sama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau sendiri meraja di dalam hati setiap umat Paroki Kristus Raja, supaya hanya kehendak-Mu lah yang terjadi, dan supaya kehendak-Mu lah yang menjadi kekuatan hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, kami juga berdoa bagi kami dan saudara-saudari kami yang di luar paroki kami, mungkin atau umat-umat beriman yang lain. Semoga dalam masa pandemi seperti ini mereka juga kuatkan untuk Tuhan dalam menghadapi situasi yang mungkin bagi sebagian besar dari kami sangat memberatkan, sangat membuat kami gelisah dan khawatir. Teguhkanlah kami selalu, supaya kami selalu berpegang padamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya. Bapak yang makasih, kami juga berdoa bagi setiap keluarga di paroki kami, juga keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Semoga Engkau sendiri menganugerahkan rahmat kerukunan, kesejahteraan, kebahagiaan, sukacita dan damai di tengah keluarga kami. Semoga teladan keluarga Kudus Nazaret tinggal di tengah keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang senantiasa berpegang kepada kehendak-Mu dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa dan harapan kita secara pribadi dalam keheningan, dalam kebersamaan bersama Allah. Kita hening. Marilah kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu. Dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Frater. Karena masih ada hadiah, jadi saya akan menanyakan pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab, boleh langsung on mic ya. Ada berapa jumlah lingkungan yang ada di Paroki Kristus Raja Solo Baru? 26. 26. Jadi siapa ya yang pertama? Ayo, coba. Sepertinya Pak Sriono tadi yang pertama. Yang kedua, tanggal berapa Paroki Solo Baru ditetapkan sebagai paroki? 27 November 2020. 2019. 27 November, Mbak. Kurang dikit lagi. Kurang dikit. Aduh, ya wes. 25 November 2019. Nah, pas nih. Tahunnya kurang dikit lagi. 25 November 2018. Ya, benar. Berarti paro eding loh, Mam. Hah? Paro eding loh kuwi Hade. Iya, PN. Baru tahun itu. Tanggalnya aku. Sesuk mudah-mudahan bisa ya. Terus masih ada lagi. Apa? Yang ketiga, Frater Thomas dan Frater Billy berasal dari paroki mana? Di Kudus Yesus Ganjuran yang Frater siapa itu tadi? Frater Thomas. Salah. Apa? Frater Billy? Aduh, aku tahunya Frater Thomas. Kurang separuh ini. Hadiah separuh. Hadiah separuh terus lah. Tadi itu separuh, sekarang separuh. Pres, parunan pres.
Terpilih. Dalam. Bisa di searching, kata kuncinya Tanah Mas Semarang. Nah, itu bisa cari di Google. Apa? Kata kuncinya apa? Tanah Mas Semarang, bisa dicari. Karang panas berarti. Karang panas. Bukan. Tanah Mas Bapak Ibu. Tanah Mas. Bisa dicari itu. Atmo Dirono apa ya? Bukan. Ya, sendang gua apa ya? Sendang gua. Bukan. Berarti Sambiroto iki. Bukan. Di Kudus Yesus, Tanah Mas. Ya, betul Bapak Ibu. Di Kudus Yesus. Aku tadi ada di Kudus Yesus juga tapi enggak Ganjuran. Ya, sama aja beda tempat. Ya. Gue ada yang Mbah Google gue. Oh ya, yang digulai Mbah Google lah ya. Ya mungkin nanti di Pak Tim. Lagi. Terus Mbak, boleh. Marcella. Tadi yang jawab siapa ya? Waduh. Budi satu. Waduh, lupa. Bagi 4. Lanjut pertanyaan lain dulu, Marcella. Iya. Yang satu lagi. keempat, ayat yang dibawakan hari ini, tapi harus lengkap kitabnya dan ayat berapa sampai berapa. Apa ayat? Wahyu 3, 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Ya, benar. Oh, berarti nggak salah ya? Berarti nggak salah ini. Oke. Bukunya diadep ya, bagus itu. Pak Sri, diborong Pak Sri ya. Apa Pak Sri kok dia? Pak Sri ya. Oke, selanjutnya tema PKSN pertemuan keempat hari ini. Khusus sahabat bagi orang yang bertobat. Iya. Selanjutnya tema khusus PKSN tahun 2021. Yesus sahabat perjalanan kita. Iya, tos fresh. Yesus sahabat perjalanan. Yesus sahabat perjalanan kita. Nah, iya. Iya, benar. Loh, benar lagi, berarti tidak salah ini. Oh, benar. Siapa nama Romo di Gereja Kristus Raja? Alah, Romo ini Romo Novi. Aku tak ada apa loh. Apa? Hafal presto, Pak. Romo Novi. Romo Haryono, Romo Novi, tak wis tau. Romo Ignatius Haryono, PR. Iya. Ingin Novi. Octavianus Eka Novi. Apa tanggal lahir Romo Novi? Oh, sing apal tante sendang dhewe kuwi. Bulan November. 20 November 1991. Aku sing jawab ya. Piye? Sing jawab sapa? Presti, ya. 20 November 1991. Oke, nah, kan dari sing ngerti Romo tante sendang dhewe kok. Dua pertanyaan lagi dari Pater Thomas dan Romo Novi, silahkan. Dua pertanyaan. Yang menjawab tolong angkat tangan dulu ya. Ya. Yang mau bagi bingung ini. Angkat tangan atau resen? Pater dulu ya. Pater dulu. Yang bisa dapat hadiah, enggak usah jawab, mesake. Lah padune Pak Sri dhewe. Kan sudah dapat, maka saya enggak jawab. Iya, aku sentuk Yohan. Enggak, Pater. Ini aja buat gayeng-gayeng. Dari mana asal paroki Romo Novi ya? Waduh iki. Iya. Iya iki ya. Saya. Om Sose boleh jawab enggak? Rento, bensin Rento. Oh, jahat. Santo Petrus. Paroki Klepu. Enggak ada paroki Klepu. Lah kuwi paroki Santo apa ngono to?
Yang angkatan Mbak Wiyati ya. Lengkapnya. Tadi Yang siapa ya? angkatan Mbak Wiyati. Nggak ada yang gagas. Aku tadi resen loh, nggak ada yang gagas. Iya. Ya, ganti aja. Nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya katanya, Pres. Ya, kita ulang aja Bapak Ibu, kita ganti. Oh, enak mukanya itu. Nanti mungkin dari moderator bisa yang raise langsung ditunjuk aja. Oke, pertanyaannya kita ganti. Karena ini bulan kitab suci nasional, kira-kira ada berapa jumlah kitab di dalam Alkitab Deuterokanonika yang kita punya? Ada yang tahu? Abot water. Abot. Nggak tahu ya? Berat. Cari di Google. Cari di Google. Solusi paling jitu. Silakan. Ini ada yang reason, Rotter. Itu Mbak Presti. Ya, monggo. Mbak Presti. Mbak Presti. Mbak Presti, di-unmute dulu Mbak Presti. Sudah raise hand. Waduh, itu masih di mute Mbak Presti. Mic-nya dibuka dulu Mbak Presti. Malah kamera nih. Mic-nya Mbak Presti. Batal. Batal ya. Ini sudah. Ganti. Iya. Mbak Presti tadi mau jawab. Yang tadi aku udah mutung tadi nggak dijawab. Nggak dijawab. Cek mutrungan. Monggo sekarang. Silakan. Ada berapa? Nggak mau. Aduh, nirarti. Deuterokanonika ada 10 buku. Totalnya Bapak Ibu yang ada di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu ada yang menjawab Frater di chat. Oh, iya. Meliana menjawab 39 butir. Apakah betul? Ya, jadi silakan pilih yang Bentar, saya kan jadi lupa jawabannya. Totalnya 49 semuanya. Ya. Loh, yang benar siapa? Yang total atau total Bapak Ibu perjanjian lama Deuterokanonika dengan perjanjian baru. Ya, 49. Ya, Pak sini nih, Alfon Suganda. Nggih. Jawabannya 4. 49 itu sampai kitab itu perjanjian. Jadi ya karena tidak ada yang benar ya. Benar atau enggak nih? 76. 76. 76. Nah, Ini Brother Billy sedang mengingat-ingat kembali Bapak Ibu. Oke, jadi yang supaya semakin mantap katakan jawabannya. Tadi ada yang 49 dan 76. Jadi yang benar itu ada 39, Deuterokanonika 10. Ya. Perjanjian baru 27. Jumlah 76. 37. Oh, 37 Bapak. Yang benar 76. Karena bingung sendiri. Malah saya bingung nih. Oke. Dia ngandang wae lah, dia ngandang. Yang benar adalah 73 Bapak Ibu. Oh, 73, bukan 76, 73. Jadi nggak ada yang benar. Ini ada yang dapat kartu. Yang benar Frater Thomas. Nggak valid nih, nggak valid. 73 jawabannya Bapak Ibu. Jadi ada dia yang ngandang 66 apa namanya?
Totalnya pokoknya 70, ada perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, dan kemudian ditambah Deuterokanoni kan. Totalnya 77. Ya. Oke. Jadi siapa yang jawab tadi? Tadi siapa yang jawab? Batal, ganti pertanyaan. Kata Thomas saja yang gampang. Bapak Gimbeng ya 76 ya. Yang Bersikokoh ya 76. 76 Jarum Pak Wagimin. Senengannya Pak. Yang aja Pak Ibu. Oke, Dr. Thomas. Ya. Saya gampang Pak ya. Ya. Bapak Ibu sekalian kan paroki Solo Baru. Tentu tahu paroki-paroki terdekat di Solo Baru. Pertanyaannya adalah ikut paroki manakah? Gua Maria Oh, Josong. Lawangse ya. Lawangse. Bu Natalia Wiyati. Resen. Yang pertama Mbak Natalia ya. Ya, Natalia Wiyati. Silakan Mbak Wiyati. Pertanyaannya yang Lawangse apa Mojosongo? Lawangse. Lawangse rambut. Nanti kalau Mojosongo nanti hadiahnya langsung minta Romo Novi. Monggo yang Lawangse ya. Itu Natalia Wiyati Resen mungkin mau menjawab. Ya, tadi silakan Mbak Natalia Wiyati. Ya, benar. Lagi searching, lagi googling. Kehapus soalnya. Oke. Santa Maria Fatima Lawangse. Cluenya ada di puncak gunung sana. Antrogo ya. Bagaimana host ini? Itu ada yang akan menjawab. Bu Sriono, sebentar. Bu Sriono. Ono para jenengan itu. Tanggulan. Asli lagi searching nih. Ini siapa yang menjawab? Kalian promosi Gua Maria Lawangse. Paroki Kulon Progo. Oke. Paroki Nanggulan. Ya silakan tadi hostnya bisa memilih. Ini siapa yang menjawab duluan dan naik bulan. Yang benar yang mana ya? Jawabannya Paroki Nanggulan. Santo kok Santa? Hanya Romo Supriyanto sih. Namanya Romo Modestus Supriyanto PR. Oke. Begitu itu dari kami. Dari Romo Novi mungkin ada pertanyaan. Hadiahnya udah habis kok. Hadiahnya habis. Masih ada satu. Romo Novi. Tadi betul nggak Romo jawabannya? Saya nanti jawabannya ditulis di kolom chat ya. Jawabannya nanti ditulis di kolom chat. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu. Nah, jempolnya disiapkan. Jempolnya sudah siap jempolnya? Sudah siap jempolnya ya? Ya. Kalau sudah siap pertanyaannya sederhana. Tuliskan kata terakhir dari ayat kitab suci kita. 3, 2, 1. Kata terakhir. Wes bener ya. Kata terakhir. Kata terakhir yang ada di kitab suci kita. Kata ya Romo, bukan kata. Kalimat.
bukan kalimat. Bukan kalimat. Pisan-pisan buka kitab suci lah ya. Sudah dijawab semua ini. Tadi yang menjawab itu tadi. Jawabannya apa? Yang benar? Pak buka isi. Memastikan, konfirmasi. Iya, udah. Jumpa lagi. Pembedaannya. Kata terakhir dari kitab suci kita itu adalah kata Amin. amin. Jadi kalau kita sudah amin, ini serampung baca kitab suci ini. Wahyu 22 ayat 21. Amin. Nah, siapa yang paling benar? Amin. Amin. Nah, lembut sumpah. Mbak Wiyati. Mbak Wiyati ya yang pertama ya. Iya, Mbak. Oke. Iya. Ya. Bisa. Bisa. Oke, terima kasih Romo, Frater, dan Bapak Ibu yang sudah menjawab. Sekarang kita akan tutup dengan menyanyikan lagu penutup. Dipersilahkan. Baik, untuk menutup pertemuan pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu penutup Sabdamu Bapa bagai air segar. Seperti tadi, yang tahu lagunya boleh ikut bernyanyi. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Weni. Sebelum kita foto-foto, akan ada pesan tutup dari Pak OSM. Persilahkan. Selamat malam, Frater.
Romo, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, saya selaku umat Paroki Kristus Raja Solo Baru ingin mewakili mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada frater-frater dari Kentungan yang selama 4 minggu ini telah membimbing kami di dalam acara PKSN. Dan juga saya mewakili umat-umat Kristus Raja mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berhasil menjalankan acara ini dengan baik dan lancar, buat adik-adik semua serta teman-teman semua yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengatur segala acara sehingga acara online dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga terima kasih atas partisipasi dari umat semua sehingga dengan sharing-sharingnya, dengan banyak jawabnya sehingga acara PKS ini dapat lebih hidup dan lebih guyup. Terima kasih kepada Romo Novi yang sudah kami sehingga mendapat bintang-bintang tamu dari peraturan untuk membimbing PKSN gereja kami tersinar. Demikian, terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Pak PSM. Sekarang kita akan ada sesi foto ya. Boleh on cam untuk yang bisa on cam. Winston. Oke, mungkin pada pingin diabani, kayaknya kalau foto tidak diabani tidak mantap. Oke, kita foto 1, 2, 3. Jepret 1, 2, 3. Ya, mungkin mau ganti gaya, fraternya cuma meringis saja, yuk ganti gaya ter. Ayo, yang lain ya. 1, 2, 3, jepret. Ya, saya ganti halaman. 1, 2, 3, jepret. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Frater Billy dan Frater Thomas dan juga kepada Romo Novi yang sudah mendampingi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah hadir. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Oh iya, Bapak Ibu yang tadi dapat hadiah boleh diambil mulai hari Sabtu di Sekretariat Gereja pada jam kerja. Terima kasih. Siapa saja yang dapat hadiah? Yang dapat hadiah siapa aja? Ada Pak Ignatius Wagimin, Bu Marta Sumarni, Pak Eko, Pak Albertin Sendang, sama yang lain dicatat sama Bu Dati. Ada Ibu Margareta Isti, ada Pak Alfon, dan Mbak Wiyati. Nanti saya chat ya. Ya, makasih Bu Dati. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Frater. Kalau ada sisa hadiah, saya mau. Salam untuk frater-frater yang lain yang kemarin isi. Terima kasih, Frater. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam. Berkah dalam.